Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para santri dan seluruh kaum muslimin, sebagai peserta kajian Kitab Safinatun Najat di Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, program pembelajaran virtual, virtual learning. Anda tidak harus datang ke pesantren secara langsung. Anda bisa mengkaji kitab Safinah melalui YouTube, akun sosial media YouTube ini. Anda boleh menyebar luaskan kajian ini kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, dan Anda nanti bisa mendaftarkan diri sebagai santri Ma'had Al-Madinatul Fadilah. Kajian kita kali ini ada 2, Pertama, a'dzarus sholat, yaitu udzur syar'i untuk tidak sholat, dan yang kedua syarat-syarat sholat. Silakan Anda buka buku atau kitab Matan Safinatun Najat di rumah bagi yang punya. Bagi yang tidak, Anda cukup melihat di layar yang ada di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Faslun, hadza faslun, itu lengkapnya, tapi hadanya dibuang. Ini adalah satu pasal, A'dzarus sholati, udzur sholat, a'dzarus sholati, udzur sholat, isnani, ada 2. Nah, santri yang di sini boleh menerjemahkan a'dzarus sholati, udzur sholat, isnani, ada 2, an-naumu wan nisyanu, an-naumu yaitu naum, sholat, naum itu wan nisyanu dan lupa, An-naumu, apa tadi saya terjemahkan? Oh, salat, salah An-naumu artinya naum, tidur. Jare wong Jawa turu. Bahasa Jawanya itu turu, An-naumu tidur, wan nisyanu dan lupa. Baik, saya jelaskan Udzur syar'i, orang tidak sholat itu cuma 2. An-naumu pertama tidur, wan nisyanu dan lupa. Kalau bangun dan tidak lupa, waktu sholat datang, dia wajib sholat, Kalau dia tidur atau lupa, tidak wajib sholat pada saat tidur dan lupa. Tidur itu kan berkuasa, lupa juga berkuasa. Jadi Anda tidak sholat karena tertidur atau karena lupa, itu tidak terkena hukum. Tetapi kalau Anda bangun, dan Anda ingat, tidak lupa lagi, maka sholat menjadi wajib. Sebut saja Sekarang saya berbicara itu di siang hari,
kurang lebih pukul berapa? Iya, pukul 13. Nah, pukul 13 ini saya sedang berbicara. Saya tertidur katakanlah ya. Saya tertidur, katakanlah saya tidur itu jam 10 siang tadi katakanlah ya. Baru bangun pukul 13 ini. Atau baru bangun nanti maghrib. Berarti ada 2 sholat yang tidak saya lakukan. Apa itu? Pertama zuhur, kedua asar. Nah pada saat datang maghrib, waduh tadi ini baru bangun nih adzan maghrib ya. Nah maka sholatlah pada saat maghrib itu. Jadi sebelum maghrib sholat dulu zuhur, kemudian sholat asar, baru kemudian sholat maghrib begitu. Nah demikian juga ya kalau jamaah takdim itu, ya sholat dulu misalnya zuhur dulu baru asar. Kalau sholat maghrib, kalau sholat isya maghrib ya pada waktu maghrib, isya dulu baru maghrib begitu. Ya, jadi sudah sangat jelas. Kemudian demikian juga lupa ya. Misalnya tadi subuh ya saya lupa. Saya tidak sholat ya misalnya mohon maaf ya. Sudah sholat malam jam 4 itu katakanlah nonton TV dulu. Ya ternyata lupa tidak sholat subuh. Ingat-ingat sekarang ya sholatlah sekarang. Ya sholat subuh tapi waktunya pada waktu zuhur. Dalam satu hadis dikatakan man nasiya sholatan aw nama anhu fasolli idza dzakaroha fa innaha la kafarata laha illa dzalika. Man nasiya sholatan, barang siapa lupa sholat, aw nama anhu atau tertidur, aw nama anha atau tertidur, fasolli maka hendaklah dia sholat, idza dzakaroha apabila ingat, au istayqadha atau dia bangun gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat ya. Kalau misalnya satu hari tidurnya mulai maghrib kemarin sholat maghrib tidak dilaksanakan ya, isya tidak dilaksanakan, subuh tidak dilaksanakan, tidur terus, bangunnya sekarang ya sudah sholat maghrib, sudah itu sholat isya, sudah itu sholat subuh, sudah itu sholat duhur, ya selesai itu. Kenapa tidak ada kiparot, ya tidak ada penggantinya kecuali dengan sholat itu. Demikian juga lupa, ya jadi tidak ada alasan lah Anda misalnya tertidur, ya bangun-bangun jam 12, berarti sholat apa? Sholat subuh belum? Ya sudah sholat subuh jam 12 siang, ya. Karena Rasulullah juga pernah pulang berdagang. Biasanya kalau pulang itu malam ya, karena apa? Di perjalanan itu kan dingin. Kalau siang itu teramat panas. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, ya subuh ketinggalan, bangun-bangun jam 9 siang. Rasulullah pada saat bangun itu menyuruh kepada sahabat untuk azan. Adzan subuh jam 9 siang, naik pohon lagi ya. Ya nggak apa-apa, memang itu aturan syariatnya. Jangan sampai sholat Anda tinggalkan karena tertidur. Jangan sampai Anda sholat tinggalkan karena lupa gitu. Sholatlah karena bangun ya, dan kalau sudah ingat gitu. Sudah selesai ya? Sudah selesai, kembali Anda lihat di layar. Anda lihat di layar. Faslun. Ini satu pasal. Syurutus sholati, syarat-syarat sholat, diulangi, syurutus sholati, syarat-syarat sholat, terus samaniyatun, samaniyatun ada 8, diulangi, syurutus sholati, syarat-syarat sholat, samaniyatun ada 8. Ya. Toharatul hadatsaini
itu ya. Toharotul hadasaini atau toharotun minal hadasaini? Iya, toharotul hadasaini, suci dari dua hadas. Toharotul hadasaini, suci dari dua hadas. Ya. Terus watoharotun ani najasati. Ini enggak ketinggalan ya? Annya itu. Toharotun anil hadasaini mungkin. Ya, yang pertama itu toharotun anil hadasaini atau toharotul hadasaini. Ya, mungkin ada yang hilang anilnya, ya tidak tahulah. Toharotun anil hadasaini atau toharotul hadasaini. Memang yang pantasnya pakai an, tetapi itulah yang tertulis di kitabnya. Toharotul hadasaini, suci dari dua hadas. Wa toharotun, dan suci. Nah, kalau ini kan pakai an ya. Toharotun anil najasati, ya. Suci dari najis gitu. Ya, terus fisaubi, coba diulangi. Toharotun anil najasati, suci dari najis, fisaubi dalam pakaian, fisaubi dalam pakaian, terus wal badani dan badan, wal makani dan tempat, wasatrul aurati dan menutup aurat, wasatrul aurati dan menutup aurat, wastikbalul kiblati, wastikbalul kiblati dan menghadap kiblat, wadukhulul wakti dan masuk waktu, wadukhulul wakti dan masuk waktu, wal ilmu bifardiyatiha, ya, wal ilmu dan mengetahui bifardiyatiha terhadap keparduan sholat itu, bahwa sholat itu pardu. Wa an la ya'taqida, wa an dan agar la ya'taqida, tidak mengi'tikadkan, ya, tidak meyakini fardon, suatu fardu, min furudiha dari pardu sholat itu, sunnatan itu sunnat, wajtinabul mubtilati dan menjauhi al mubtilati yang membatalkan, ya, al ahdasu, hadas itu isnani, ada dua, al ahdasu, hadas itu isnani ada dua, asgoru wa akbaru, hadas kecil, asgoru hadas kecil, wa akbaru dan hadas besar. Fal asgoru maka hadas kecil, ma adalah sesuatu aujaba yang mewajibkan, al wudu'a, wudu. Diulangi lagi, fal asgoru maka hadas kecil itu adalah ma aujaba, sesuatu yang mewajibkan, al wudu'a, wudu. Terus wal akbaru dan hadas besar, ma aujabal gusla, ma sesuatu aujaba yang mewajibkan, al gusla, mandi. Ya, terus al auratu aurat, arbaun ada 4, ya, arba'u ada 4. Pertama nih, auratur rajuli, aurat laki-laki, ya, auratur rajuli, aurat laki-laki, mutlakon
mutlakon secara mutlak, wal amati dan amat, ya. Amat itu apa? Hamba sahaya, ya. Wal amati hamba sahaya, terus fis sholati, ya, di dalam sholat, ma baina surroti warrukbah, ma sesuatu baina yang ada antara asuroti, udel itu pusar, ya, apa namanya, ya udel lah, warukbati dan lutut, ma baina surati wal rukbati, ya, lutut. Wa auratul hurrati dan aurat hurrati orang merdeka, fis sholati dalam sholat, jami'u badaniha, yaitu seluruh badannya, masih wal wajhi, selain wajah, ya, wal kafaini dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati dan aurat orang merdeka, wal amati dan hamba sahaya, indal ajanibi di sisi al ajanibi itu orang asing, orang lain, bukan muhrim, ya. Jami'ul badani adalah seluruh anggota badan. Jami'ul badani seluruh anggota badan. Wa inda maharimiha dan di sisi muhrim atau mahramnya, wan nisa'i dan perempuan, ma bainas surrati warukbah antara surroh dan rukbah, lutut, ya, antara pusat dan lutut, gitu, ya. Sudah, baik, saya jelaskan, ya, diulangi ini, ya. Syurutus sholati samaniyatun, terjemahnya ada 8, coba dihitung yang 8 itu yang mana. Jadi kalau Anda tidak memenuhi syarat, sholatnya itu tidak sah. Ya, apa syaratnya? Yang pertama, toharatul hadasaini, suci dari hadas. Dari 2 hadas. Toharatun seharusnya mah anil hadasaini, ya. Dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu yang mewajibkan wudu. Hadas kecil itu yang mewajibkan wudu. Hadas besar itu yang mewajibkan mandi, gitu. Misalnya Anda sudah pipis, tidak wudu lagi, langsung sholat, ya. Saya pernah melihat tuh waktu melaksanakan tawaf, ya. Ya, ini gimana belum wudu? Ya kan belah ada batur mata apalin. Orang lain gak apal katanya. Masa orang melaksanakan ibadah haji kok kayak gitu. Jadi orang lain tidak tahu katanya. Allah tuh yang menilai, ya. Ya, jadi sudah pipis, sudah buang air besar, sudah tertidur, ya itu batal wudunya. Jadi kalau sholat itu tidak sah. Atau sudah junub begitu, ya, mimpi basah, onani misalnya, atau hubungan badan suami istri sudah haid, sholat langsung, itu tidak bersih dari hadas, maka sholatnya itu tidak sah. Jadi yang pertama apa tadi? Toharatun anil hadasaini, suci dari 2 hadas. Yang kedua, iya, wat toharatun pakai alif lam atau tidak? Wa-nya. Wat toharatu. Oh iya, yang tadi tidak pakai alif lam, ya. Pakai alif lam enggak yang pertama? Enggak. Oh, berarti toharatul hadasaini.
Yang kedua at-toharotu suci anil najasati dari najis. Anil najasati dari najis. Jadi kalau anil najasati fil saubi dalam pakaian, pada pakaian, terus wal badani dan badan, wal makani dan tempat, ya. Jadi jelas syarat yang kedua suci dari najis. Tidak boleh misalnya Anda sholat, pakaian Anda kena air pipis, langsung saja sholat. Bersihkan dulu, ya. Bersihkan dulu, baru sah sholatnya. Kalau kotor gitu, ya itu tidak sah sholatnya. Yang kedua pada badannya, ya di badan nempel kotoran manusia gitu. Nah, Anda sholat, tidak sah sholatnya. Ya, atau makan tempatnya kotor dan najis. Ya, misalnya di tempat itu ada daging babi, Anda sholat di situ gitu, kena, disingkir-singkirin dulu. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Karena najis gitu. Itu yang kedua ya. Pertama, suci dari dua hadas. Kedua, suci dari najis pada pakaian, pada badan dan tempat, ya. Nah, lalu yang ketiga, wasatrul aurati dan menutup aurat, ya. Wasatrul aurati menutup aurat. Itu. Yang ketiga, menutup aurat itu tadi sudah jelas, wasatrul aurat menutup aurat. Anda misalnya sholat pakai cawat doang, ya, itu tidak sah sholatnya. Karena laki-laki itu auratnya itu antara perut dengan sampai lutut. Jadi kalau pakai celana pendek sholatnya tidak boleh. Bagaimana kalau sholatnya pakai celana aja, celana sontog, ya, celana apa namanya sampai lutut itu? Ya sontog, ya. Ya tertutup ini pusat sampai lutut. Boleh, tapi nggak sopan. Masa sholat cuman kayak gitu? Ya, tapi kalau sekedar saya sah, tapi tidak sopan. Satrul aurati menutup aurat, yang ke berapa tadi? Yang ketiga ya. Yang keempat, wastiqbalul kiblati menghadap kiblat. Kiblatnya kemana? Ke barat sana tuh. Saya di sebelah sana tuh. Ya di Garut itu ada kelompok tertentu yang sholatnya itu menghadap timur, ya, menghadap timur. Ya tidak apa-apa kalau di Mekah, ya, kemudian arah kiblatnya di timur, Ka'bahnya. Anda berada di sebelah barat, berarti ke timur. Kalau Anda berada di timur seperti kita ini Indonesia, ya, sementara Ka'bah itu ada di barat sana, berarti Anda harus menghadap di barat ke sana. Ya, kalau di Suriname, ya di Belanda, dekat Belanda, itu kan banyak orang Jawa. Nah, kalau di Jawa, karena di Indonesia sholatnya kan ke sebelah barat begitu. Kemudian orang Belanda itu kiblatnya ada di timur, sehingga ada dua masjid. Yang satu kiblatnya ke timur, yang satu kiblatnya ke barat. Ya, kalau yang di Suriname karena berada di Belanda, ya Ka'bah itu ada di timur, maka seharusnya menghadap timur gitu. Ya, karena orang Suriname itu tadinya orang Jawa, maka mereka menghadap ke barat karena di Indonesia itu barat katanya. Nah, ini ya, jadi di mana kita posisi Indonesia ini, Ka'bah itu berada di barat. Wastiqbalul kiblah dan menghadap kiblat. Terus yang keempat itu ya. Yang kelima wadukhulul wakti dan masuk waktu. Nah, sekarang ini belum masuk waktu asar, ya. Nah, Anda harus tahu dulu waktu itu dari pertama waktu subuh itu mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, sholat subuh tanpa alasan itu tidak sah. Kalau sholat subuhnya ba'da isya itu juga tidak sah. Karena apa? Belum masuk waktu sholat. Waktu zuhur
yaitu ketika matahari berada pas di atas kita, manceran kata orang Sunda, sampai bayang-bayang kita sama ukurannya dengan aslinya. Nih tinggi saya kurang lebih 170 kurang lebih ya. Kalau kurang mohon maaf, kalau lebih mohon maaf juga. Nah, berarti bayang-bayang saya itu sudah sama nanti di sebelah mana? Di sebelah ke timur berarti ya. Itu sama dengan ukuran saya 170 kurang dikit lah. Ini untuk memudahkan saja. Nah, itu asar itu sudah mulai, duhur sudah habis. Tidak bisa kita sholat zuhur, sholat asar pada saat bayang-bayang kita setengahnya, karena belum habis waktu duhur. Nah, waktu asar dari bayang-bayang sama dengan ukuran zatnya sampai kepada terbenam matahari, ya. Nah, itu waktu asar. Waktu maghrib mulai terbenam matahari sampai terbenam syapak. Nah, syapak itu cahaya merah di sebelah barat ya. Nah, itu syapak namanya. Nah, itu habis waktu maghrib itu kalau sudah ada syapak. Nah, lalu isya sampai tengah malam. Itulah waktu sholat. Yang kelima itu duhulul wakti. Kelima ya? Duhulul wakti. Kelima atau keberapa? Lalu yang keenam? Yang keenam wal ilmu bifardiyatiha, mengetahui pardu sholat, bahwa sholat itu pardu, sholat zuhur itu pardu, sholat maghrib itu pardu, sholat asar pardu, sholat subuh pardu. Kalau tidak tahu maka dia tidak sah sholatnya. Kenapa tidak tahu bahwa sholat-sholat itu pardu hukumnya? Ya, itu yang keenam. Wa alla ya'taqida, yang ketujuh an la ya'taqida, agar tidak mengiktikadkan pardon min furudiha, satu yang pardu dari pardu sholat itu sunatan sunat. Anda menganggap ruku itu sunat, Anda menganggap sujud itu sunat, ya tidak pardu, maka itu tidak sah sholatnya, tidak memenuhi syarat sholat, ya. Terus yang keberapa ini? Yang ketujuh wajtinabu, dan menjauhkan al-mubtilati, yang membatalkan, ya, yang membatalkan sholat. Nah, itu nanti sudah atau belum ya yang membatalkan sholat itu? Berbicara, misalnya ngobrol pada waktu sholat, melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, ya sedang sholat pasang kuda-kuda silat, ya itu misalnya. Itu harus dijauhi. Yang ke-7. Yang terakhir, yang ke-8. Oh, ini sudah ke-7 ya. Itu menjelaskan hadas ini. Coba diulangi yang pertama. Enggak, yang pertama tadi yang syarat sholat itu adalah toharotun anil hadas hasaini, suci dari hadas pertama. Yang kedua, suci dari najis, toharotun anil najasati. Yang ketiga, ya, yang ketiga syatrul aurat. Yang keempat, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Yang kelima, waduhulul wakti, asup waktu, ya. Yang keenam, mengetahui bipardiyatihi, ya pardu. Yang ketujuh, wa ala ya'taqida pardon min furudiha, sunat, tidak meyakini yang pardu itu sunat, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wajtinabul mubtilati, ya itu 8, jadi pas. Menjauhkan yang membatalkan. Yang membatalkan apa? Nanti ya waktunya ada. Nah, sekarang kita membahas apa tadi? Al-ahdasu, hadas itu isnani, ada 2. Al-ahdasu, hadas itu isnani, ada 2. Asgoru wa akbaru, hadas kecil, wa akbaru, dan hadas besar.
Terus fal asgoru, maka hadas kecil itu ma'aujabal wudu'a. Ya, hadas kecil itu ma'aujabal wudu'a, yang mewajibkan wudu. Misalnya keluar madi, keluar wadi. Madi itu cairan lendir ya karena syahwat, tapi tidak enak keluarnya, cuman gelisah, geli-geli basah. Ya itu madi namanya. Syahwat keluar gitu. Kalau wadi karena lelah, karena capek, itu mewajibkan wudu. Kemudian ada yang keluar dari depan dan dari belakang ya, buang angin atau BAB itu wajib wudu ya. Nah, wal akbaru, hadas besar itu ma'aujabal gusla, sesuatu yang mewajibkan mandi. Misalnya iltiqa'u bersentuhnya ya, al khitanani, dua hitan bersetubuh walaupun tidak keluar mani gitu. Yang keduanya keluar mani, kemudian mandi pada hari Jumat, itu wajib mandi, ma'aujabal guslu. Itu namanya hadas besar ya. Terus ya, wal auratu, aurat itu ada 4 ya. Aurat itu sesuatu yang harus ditutup ya. Jadi kalau kelihatan itu tidak boleh. Nah, itu ketentuannya ada 4 ya. Pertama, auratu rojuli mutlakon, aurat lalaki secara mutlak, artinya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Ya, wal amat, dan amat hamba sahaya, fi sholati, dalam sholat, ma baina surati wa rukbah. Tolong dicatat ini. Aurat laki-laki secara mutlak, baik itu di hadapan muhrim atau di hadapan perempuan yang bukan muhrim, di dalam sholat atau di luar sholat, ma baina surati wa rukbah, yaitu antara udel dan udel itu apa? Pusat ya, puser ya, dan lutut gitu. Jadi Anda laki-laki mau keluar rumah pakai celana sontok, lutut ketutup ya, pusat ketutup, boleh. Dalam sholat juga boleh. Bertemu dengan perempuan muhrim boleh, bukan muhrim juga boleh ya. Hanya tidak wajar saja secara budaya. Masa misalnya saya mengajar kitab Sapinah ini tidak pakai baju tapi pakai celana sontok, ya memang ketutup aurat, tapi tidak etis, tidak beradab, atau qalilul azab ya. Nah, hamba sahaya, kalau hamba sahaya itu dalam sholat saja itu harus menutup aurat, yaitu mabaina surati wa rukbah. Berarti kalau hamba sahaya sholat di luar sholat bagaimana? Ya enggak aurat walaupun telanjang. Jadi dalam sholat saja, kalau di luar sholat ya tidak baju juga tidak apa-apa, hanya tidak etis, itu aja ya. Karena hamba sahaya itu kan ya boleh digauli oleh majikannya gitu ya. Nah, itu zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah tidak ada perbudakan, dan ajaran agama itu menghendaki tidak adanya perbudakan. Maka pahala besar bagi orang yang memerdekakan hamba sahaya. Sudah, sekarang yang kedua, wa aurutul hurrati, dan aurat perempuan merdeka, bukan hamba sahaya. Sekarang kan tidak ada perbudakan. Ini para santri perempuan Anda yang menonton ini semuanya kan hurroh ya. Itu bukan hamba sahaya, tapi orang merdeka. Wa auratul hurrati apa? Fi sholati, dalam sholat, jami'ul badaniha, seluruh badannya ya. Masiwal wajhi, selain dari wajah, wal kapaini, dan dua telapak
tangan. Anda nih, ini dalam sholat doang ya? Pisolat ya. Wa auratil hurrati wa pisolati dalam sholat, aurat perempuan dalam sholat seluruh anggota badan ya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau sholat ya kelihatan sikut, kelihatan telinga, kelihatan lutut, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak menutup aurat ya. Nah kemudian yang ketiga, wa auratul hurrati, dan aurat wanita merdeka, wal amati, dan hamba sahaya, indal ajanibi ya, di samping orang asing yang bukan muhrimnya, jami'ul badani, seluruh badan ya, seluruh badan, wa indal maharimi, sedangkan di hadapan muhrimnya, wanisai, dan perempuan, ma baina surati wa rukbah, antara udel atau pusat dan apa itu apa tadi? Ya, dan lutut ya. Coba diulangi yang keempat itu. Wa auratul hurrati ya. Yang terakhir Bapak barusan? Sebab wa auratul hurrati inda, wa auratul hurrati yang terakhir apa tadi? Wa auratul fi sholat sudah itu, terus wal auratul hurrati wal amati, iya, indal ajanibi. Coba tadi ada kekeliruan mungkin ya. Aurat perempuan ya merdeka dan hamba sahaya di hadapan orang asing yang bukan muhrimnya, ya seluruh badannya, seluruh anggota badan. Ini salah tadi ya, ada kekeliruan, saya tadi menjelaskan. Seluruh anggota badannya ya, seluruh anggota badannya itu kalau orang asing bukan muhrim begitu. Ya, tapi wa indal maharimi, dan di samping muhrim, ma baina surati wa rukbah, yaitu antara pusat dan lutut. Ya, sudah jelas ya auratnya itu. Aurat laki-laki jelas, aurat perempuan jelas. Di dalam sholat, di luar sholat, itu sudah jelas ya. Nah, saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Selamat jumpa di pertemuan ke-8 insyaallah ya. Anda jangan lupa ya, buka channelnya, cari Dudu Hermawan saja ya. Terima kasih, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.